إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkan khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah bersama-sama kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya takwalah bekal yang terbaik untuk kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekalah kalian wahai sekalian manusia, dan sesungguhnya bekal yang terbaik untuk kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Maka bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang diberikan akal. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu surah dalam Al-Qur'an di antara surah yang paling pendek, surah Wal Asr, surah yang kita sebut dengan surah demi masa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kondisi yang teramat rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus salihat, dan mereka yang beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Asr adalah surah yang senantiasa dibaca oleh para sahabat setiap kali mereka bertemu dimanapun, dan sebelum mereka berpisah mereka akan saling membaca surah Wal Asr antara satu dengan yang lainnya, seolah-olah ingin memberi pesan kepada kita bahwa kehidupan ini penting untuk kita senantiasa menghargai, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena kesempatan usia, kesempatan kesehatan boleh jadi tidak berulang, boleh jadi akan berakhir kapan saja. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menghargai waktu, kesempatan
usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengomentari tentang ayat ini, kata beliau, "Lau ma anzalat siwa haziri surah lakafatna." Kalau seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran, Allah tidak turunkan 113 surah yang lain selain surah Wal-Asr saja, maka cukup bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil iktibar, untuk mengambil pelajaran bahwa kehidupan seorang muslim haruslah senantiasa menghargai waktu dan usia yang diberikan kepada Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu di antara wasiat yang cukup banyak diulang oleh baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis yang sahih dan dalam hadis-hadis yang lain, aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyaklah kalian wahai orang-orang yang beriman mengingat sang penghancur kenikmatan, sang penghancur kelezatan, yaitu kematian. Maka Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur karena kalian banyak melakukan praktek-praktek kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika iman itu telah menancap kuat dalam kulub, dalam kolbu kalian, maka kunjungilah kuburan-kuburan itu. Banyaklah berziarah, aksiru zikra hazimil lazzat, karena ingat kepada kematian akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita dorongan, motivasi untuk banyak beramal. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi, "Man kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap pulang mudik kepada Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah. Hendaknya mereka beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mencirikan Allah dengan menyembah sesuatu yang lain. Allah juga berfirman dalam Quran surah Ali Imran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti bertemu dengan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian benar-benar akan mendapatkan balasan atas apa yang telah kalian kerjakan. Paman zuhziya anin nari wa udkhilal jannah. Maka barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka itulah kemenangan yang nyata. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap yang berjiwa telah ditetapkan ajal kematiannya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak ada kekuatan manapun yang mampu memperlambatnya, menundanya, apalagi mempercepatnya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat Allah juga berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, niscaya kematian akan menjumpai kalian dan kalian akan mendatangi tempat malaikat maut mencabut nyawa-nyawa kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagai orang yang beriman yang akan pulang membawa amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa memanfaatkan umur, kesempatan, kesehatan, kelapangan, kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan, karena itu adalah bekal yang terbaik untuk kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa satu ketika kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu lewat di depan kami rombongan mengusung seorang jenazah. Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang banyak berbuat kebaikan, banyak orang yang merasakan jasanya, banyak orang yang merasakan kebaikannya, maka orang-orang membicarakan kebaikannya. Orang-orang memuji kesolehannya. Dia kerap hadir di majelis-majelis ilmu, kerap hadir memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang memuji, membicarakan kebaikannya. Nabi berkomentar, wajabat, wajib baginya. Tak lama kemudian kata Anas ibnu Malik
lewat jenazah yang kedua. Orang yang buruk, banyak berbuat dosa, banyak berbuat kezaliman, banyak menganiaya orang lain. Lisannya melukai orang, tangannya menganiaya, kekuasaannya menzalimi. Orang-orang membicarakan keburukannya. Orang-orang membicarakan dosanya. Membicarakan dosa seseorang yang telah meninggal dunia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang-orang yang dizalimi. Allah berfirman dalam awal juz ke-6, la yuhibbullahul jahra bisu illa man zulim. Tidak boleh kita membicarakan keburukan seseorang setelah dia meninggal dunia, kecuali mereka orang-orang zalim yang menganiaya orang lain dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Maka orang-orang membicarakan keburukannya, orang-orang membicarakan dosanya, kezalimannya. Nabi berkomentar, wajib baginya. Setelah pengebumian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga membersamai Nabi pada ketika itu bertanya, ya Rasulullah, apa maksud perkataanmu wajib baginya pada jenazah orang soleh dan pada jenazah orang yang toleh, orang yang tidak baik? Maka Nabi bersabda pada hadisnya yang sahih, hadza athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Orang-orang yang kalian puji-puji kebaikannya, orang-orang yang kalian sebut-sebut kebaikannya, maka itu akan menjadi wasilah doa, menjadi jembatan yang akan mengantarkan dia ke surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Orang-orang yang kalian sebut dosanya, kalian sebut kezalimannya, kezaliman lisannya, kezaliman tangannya, maka juga akan menjadi wasilah yang akan melemparkan dia ke neraka. Maka Nabi berkomentar di akhir hadis ini, antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian manusia adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Nabi berpesan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kadang-kadang karena kita tidak membawa uang yang besar, hanya beberapa uang receh yang kita berikan kepada tukang parkir. Atau kebaikan-kebaikan yang kita berikan sekedar berbagi lauk pauk dengan tetangga. Atau memaafkan saudara-saudara kita. Apalagi berbuat kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Maka kenangan-kenangan manis itu, kenangan-kenangan kebaikan itu, jasa-jasa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila dia dikenang oleh manusia, dia menjadi doa yang insya Allah menjadi wasilah kita ke surga. Dan waspada pula apabila kita banyak berbuat kezaliman, lisan kita menyakiti, tangan kita menganiaya, maka itu juga akan menjadi doa yang akan melemparkan kita ke neraka. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam, mukmin sejati adalah orang yang tidak tersakiti oleh lisannya dan tidak tersakiti pula oleh kejahatan tangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan semangat Syawal yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi, kita kembali mengingat madrasah Ramadan yang telah kita lewati selama 30 hari di bulan Ramadan. Kita berharap kesolehan kebaikan yang telah tertradisi pada bulan Ramadan dapat kita pertahankan ke bulan-bulan yang lain. Semoga pencerahan ini memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada al-faqir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.